Berkati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Di minggu pertama bulan Februari. Coba katakan kiri kanan, kita tidak rasa ya sudah bulan Februari. Haleluya. Oke. Ya. Pada pagi hari ini saya akan berbicara satu topik. Minggu lalu di ibadah pagi saya berbicara tentang membangun kepercayaan. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Mari kita katakan sama-sama, menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Saya adalah pribadi yang dapat dipercaya. Katakan kiri kanan, kamu juga dapat dipercaya. Haleluya. Saya ingat saya pernah khotbah di sini tentang hubungan, betul kan? Ya, jam 10 ya, tentang hubungan, koneksi. Ya, koneksi dalam kehidupan ini kita berkoneksi, berelasi. Kita membangun hubungan satu dengan yang lain. Nah, hubungan-hubungan ini akan berhasil dan bertahan. Bahkan di tengah hubungan ini pun kita bisa mendapatkan manfaat. Kita bisa mendapatkan keuntungan. Kita bisa mendapatkan cuan. Ya, katakan kiri, cuan. Haleluya. Ya, ini saya suka ini. Apalagi kita baru Imlek ini, angpau lah, angpau ya. Nah, cuan ini. Ya, manusia suka cuan. Tetapi untuk mendapatkan semua itu dan hubungan itu bisa bertahan lama, kita dapatkan keuntungan, satu syaratnya. Kita harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Amin. Nah, ada banyak quotes tentang kepercayaan ini. Saya mencatat di sini ada beberapa, dikatakan begini, ketika kamu menemukan seseorang yang dapat dipercaya, genggam erat mereka, karena dalam hidup seseorang itu tak mudah ditemukan. Amin. Setuju? Tidak mudah menemukan orang yang dapat dipercaya. Jadi kalau para jomblo, para wanita yang menemukan pria yang dapat dipercaya, genggam erat dia. Sebaliknya juga, ya. Kalau perlu kata Kidung Agung, aku akan bawa kepada orang tuaku untuk dipertemukan. Ya. Nah, genggam erat karena ini sangat penting. Seorang pengusaha ketika dia menemukan orang yang dapat dipercaya, maka dia akan memelihara kehidupan orang itu. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan juga mencari orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, inti dari sebuah hubungan adalah apa? Kepercayaan. Hubungan dalam hal apapun, hubungan dalam hal suami istri, dalam keluarga, dalam usaha, pekerjaan, bisnis dan sebagainya. Inti daripada sebuah hubungan adalah kepercayaan. Kepercayaan itu mahal, Bapak Ibu. Ya, tapi pengkhianatan kita yang murahan. Banyak sekarang. Saya tidak tahu kalau Bapak Ibu nonton Dracin. Tahu Dracin? Ya, drama Cina itu yang singkat-singkat, betul kan? Ya, itu kan ada di situ. Ada yang saling mengkhianati, tapi ada orang yang tetap bertahan, ada pendampingnya yang bisa dipercaya dan sebagainya. Saling menjatuhkan. Wah, kepercayaan itu mahal. Ketika dia masih di bawah dan ketika dia diangkat, ternyata dia menjatuhkan bosnya. Mengkhianati, pengkhianatan itu murahan. Ya, kepercayaan itu mahal,
pengkhianatan itu murahan. Jadi ada quotes juga yang berikutnya berkata, jangan berikan tanggung jawab atau kepercayaan kepada orang yang tidak patut dipercaya. Kalau Bapak Ibu sudah tahu dia tidak dapat dipercaya, jangan kasih tanggung jawab. Ya, dalam dunia pelayanan juga demikian. Dalam dunia pekerjaan, dalam hal apapun, kepercayaan itu sangat penting. Karena itu biarlah kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Ada satu contoh dalam Alkitab. Seorang pribadi yang dapat dipercaya yang telah melalui beberapa pemerintahan yang ada. Dia tetap ada dan dipertahankan di situ. Siapa namanya? Daniel. Coba kita lihat Daniel 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Ya, jadi ini menurut ini kurang lebih sudah di pemerintahan yang ketiga, ya. Nebukadnezar, ada Media Persia, ada Darius dan kemudian lalu berkenanlah Darius, Daniel 6 ayat 1 sampai 10. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Jadi raja mengangkat 120 wakil-wakil raja atau para gubernur atau saya nggak tahu ya, gubernur untuk menempati daerah-daerah yang telah ditaklukkan. Ada 120 wakil raja. Nah, berarti ada 120 daerah yang telah ditaklukkan oleh Darius. Dan membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Jadi raja ada 3 pejabat tinggi, ada 120 wakil raja. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Jadi 120 ini memberikan pertanggungjawaban kepada 3 orang ini, di dalamnya ada Daniel, dan 3 orang ini memberikan laporan kepada raja. Ya, jadi yang ketiga ini adalah orang kedua dari raja atau tangan kanan raja. Maka dikatakan di situ, Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Jadi raja 3 orang, di dalamnya ada Daniel 120 orang. Tetapi dari 3 ini Daniel mau diangkat oleh raja untuk menjadi seperti perdana menteri mereka. Ya, jadi orang pertama raja, orang kedua Daniel. Nah, luar biasa kan? Nah, tapi kemudian apa yang terjadi? Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Banyak yang tidak suka. Ketika seseorang diangkat tinggi karena dipercaya, seorang diangkat tinggi karena prestasi pekerjaannya, seseorang yang diangkat tinggi karena usahanya, pasti banyak yang tidak suka. Betul apa betul? Ya, banyak yang sikut sana, sikut sini. Dan ini terjadi. 120 wakil raja ditambah 2 orang itu tadi teman Daniel yang 3 orang dengan Daniel berusaha mencari kesalahan Daniel. Mereka, ya ini para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab, nah perhatikan ini, ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu,
kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini dalam hal tugas pekerjaannya. Tetapi ada satu kelemahan Daniel, apa itu? Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Daniel orang Israel yang dibuang dari sejak masa mudanya atau diasingkan karena kerajaan Israel ditaklukkan, dibawa ke Babel. Lalu kemudian Raja Nebukadnezar memilih dari antara anak-anak muda itu, ya, anak-anak muda yang mempunyai pemikiran yang luar biasa, yang pintar, yang kreatif, yang cerdas. Lalu kemudian mereka dipisahkan. Daniel termasuk di dalamnya. Dari sejak muda, Daniel ada di negeri orang yang tidak percaya kepada Allah Israel. Hanya percaya kepada para dewa-dewi. Tapi Tuhan mengangkat Daniel tinggi. Dalam hal apapun, dalam hal pekerjaan, tidak didapati kesalahan. Kecuali kepada ibadahnya kepada Tuhan. Lalu kemudian karena mereka mendapatkan ya, ada satu kesalahan, apa? Ibadah. Daniel tidak pernah meninggalkan ibadahnya kepada Tuhan. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu 120 plus 2 bermufakat bersama-sama dan menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekala hidup Tuanku." Bayangkan ini mufakat menjilat supaya Daniel jatuh. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa, wakil raja, para menteri, dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Orang akan selalu mencari kesalahan dalam kehidupan kita. Walaupun kita telah berbuat baik, tapi karena satu kesalahan, itu akan membuat kita bisa diserang, buka celah untuk dihancurkan. Seperti Daniel. Mereka bermufakat bersama-sama untuk menjatuhkan Daniel. Mereka merancangkan hal buruk untuk Daniel. Tapi ingat, ketika orang percaya kepada Tuhan, dia berharap bersandar, dia tetap bertahan, berdiri, ku kan berdiri di tengah badai. Betul, dia tetap bertahan. Rancangan orang, rancangan kejahatan orang, Tuhan bisa ubah untuk menjadi rancangan kebaikan. Amin. Mereka merancangkan, lalu mereka sudah menghadap kepada raja dengan petisi. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, karena yang berkuasa pada waktu itu di Babel adalah orang-orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Raja Darius, ya, dia tidak menyelidiki alasan apapun. Dia kemudian, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Dia setuju karena seolah-olah dia dimuliakan, betul kan? Dia menjadi dewa, tapi kemudian terjadi sebaliknya. Orang yang dia percaya, yang akan diangkat menjadi orang kedua, yang akan mengepalai semua pejabat, tangan kanannya dinistakan. Pernahkah kita melihat hal seperti ini di Indonesia? Ada. Ya. Nah,
Tapi kemudian dengarkan baik-baik. Demi didengar Daniel, demi didengar Daniel. Kadang-kadang kalau ada peraturan yang merugikan kita, orang percaya, kita sudah ketakutan. Betul apa betul? Ya, kita sudah tertekan. Bagaimana nanti? Bagaimana nih? Apalagi pengusaha misalnya dan sebagainya. Tapi dikatakan sini, demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat. Daniel tidak protes kepada raja, Daniel tidak mendatangi raja, tapi apa yang dikerjakan oleh Daniel. Ini adalah komitmen, konsistensi, kesetiaan, ketaatan yang ditunjukkan oleh Daniel kepada Tuhan. Dia meninggikan Tuhan lebih daripada Tuhan yang ada di dunia. Tapi dia punya dasar. Dasarnya bahwa dia tidak pernah melakukan satu kesalahan pun dalam hal pekerjaannya, kecuali dalam hal ibadah. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Berarti ketika gonjang-ganjing dan semua para pejabat menghadap raja, apakah Daniel ada di situ? Ada. Iya kan? Dia melihat semua. Dia melihat permufakatan mereka. Dia melihat strategi jahat. Dia melihat mereka datang kepada raja. Dia ada di situ. Tapi dia tetap tenang. Karena dia punya Allah. Dia punya dasar untuk percaya berharap. Kemudian setelah itu dia pergi ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut. Jadi ada jam-jam doa. Orang Yahudi itu punya jam-jam doa. Ya, makanya ketika Yesus disalib itu ada jam-jamnya. Ya, ada jam-jam doa di situ. Ada jam 9, jam 12, jam 3. Ada jam-jam doa. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Konsisten. Ya, konsisten. Tapi para pejabat ini ternyata sudah taruh mata-mata. Mata-mata yang memata-matai pergerakan Daniel. Lalu kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Persia dan Media yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, Raja Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita jadi pemimpin, jangan tipis telinga, hanya dengar hasutan, kemudian kita bereaksi. Selidiki dulu baik-baik. Akhirnya apa? Raja Darius ini menyesal, betul kan? Coba baca. Ya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Tidak bisa.
Undang-undang sudah dibuat. Dan undang-undang itu pasti. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Ini sudah baca sudah lebih dari ayat 10 ini. Tidak apa-apa ya. Ini narasi cerita ini supaya kita mengerti sama-sama. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, menuntut raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu dengan berat hati saya percaya, ya raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Tapi kemudian raja ini berkata kepada Daniel, berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Kita tahu kejadian Daniel di gua singa. Hal buruk yang dirancangkan dalam permufakatan para petinggi kerajaan akhirnya membuat Daniel dibuang ke gua singa. Tapi kita tahu juga cerita ini. Pada akhirnya Allah Daniel ditinggikan. Dan mereka yang berusaha membuat permufakatan ini, itu justru yang dibuang dengan keluarganya ke dalam gua singa. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu, dalam kisah ini, kenapa Darius itu berusaha mati-matian mempertahankan Daniel? Iya kan? Karena Daniel orang yang dapat dipercaya. Ya, Daniel telah menunjukkan, ya, kalau kita lihat kembali di slide itu, mengapa Darius sangat mempercayai Daniel. Bahkan mengantar Daniel sampai ke gua singa. Betul kan? Mengapa Daniel sangat? Karena Daniel menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang dapat dipercaya. Kepercayaan itu atau pribadi yang dapat dipercaya itu harus ditunjukkan. Bukan disimpan. Saya dapat dipercaya, tapi diam-diam. Ditunjukkan lewat apa? Daniel mendapatkan kepercayaan bukan dengan banyaknya perkataan, tapi melainkan ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Memang lidah tak bertulang. Terus apa lagi? Tak berbatas kata-kata. Biasa. Manusia gampang mengucapkan. Manusia gampang berjanji. Tapi untuk menepatinya, tunggu dulu. 1000 janji, untung-untungan satu yang ditepati. Karena itu bapak-bapak, jangan berjanji kepada anak-anak kalau tidak bisa ditepati. Karena itu akan mengecewakan mereka. Mereka akhirnya tidak percaya kepada kita. Laki-laki jangan banyak gombal. Ya, wanita itu tipis di telinga. Kalau sudah digombal, klepek. Daniel, apa yang dia katakan, itu yang dia kerjakan. Itu yang dia lakukan. Kemarin saya usir satu mahasiswa. Mahasiswa senior yang tidak lulus dalam pelajaran saya. Dan mungkin tinggal itu pelajarannya. Saya sudah wanti-wanti di awal. Jangan kau bermain di kelas. Jangan kau pandang enteng. Kerjakan tugas, hadir. Kemarin saya sudah sampaikan, sudah berulang kali saya sampaikan. Ini pertemuan terakhir. Kalau kalian merencanakan terlambat atau sakit, karena banyak mahasiswa juga yang bote-bote.
bilang sakit demam, sakit perut. Padahal dia tertidur lama gara-gara nonton bola atau main game. Kalau kalian merencanakan terlambat atau sakit, pikir-pikir dahulu. Kalau terlambat, sakit, saya tidak kasih masuk kelas. Saya sudah ada di kelas 15 menit sebelum kelas mulai. Baru ada satu mahasiswa. Saya ada jamnya, baru beberapa mahasiswa. Saya kasih tahu, 15 menit lagi, kalau tidak ada di kelas, jangan harap masuk. Para berlomba-lomba masuk. Menit ke-14, mulai banyak. Menit ke-15, menit ke-17, si angkatan tua ini datang. Tok, tok, tok. Tok, tok. Dia buka. Pak, maaf saya terlambat begini. Tidak. Tidak. Keluar. Pak, tapi tidak keluar. Yang masuk. Tidak, saya sudah bilang keluar, keluar. Akhirnya datang lagi yang lain-lain. Terlambat. Tidak bisa masuk. Keluar. Saya sudah bilang, kalau saya katakan A yang saya kerjakan. Ya, walaupun kau siapa, walaupun kau lapor sama dekan, karena penguasa kelas itu dosen. Ya terserah kalau saya tidak dipakai lagi. Ya toh? Tapi kadang kita harus tegas, disiplin seperti itu. Berulang-ulang kali saya katakan ke mahasiswa saya, jangan kau terlambat. Jangan kau terlambat. Disiplin. Nah, apa yang dikerjakan Daniel? Seperti itu. Ya. Nah, kepercayaan itu harus dikerjakan. Siapapun yang menabur kejujuran, maka dia akan menuai kepercayaan. Jujur. Kejujuran itu sangat penting. Kejujuran itu sangat penting dalam kehidupan ini. Jujur. Nah, untuk dapat dipercaya, itu bukan 1 hari, 2 hari. Itu membutuhkan proses waktu yang panjang. Daniel menghadapi beberapa pemerintahan. Dan dalam setiap pemerintahan dia tidak peduli siapa yang jadi penguasa di situ. Dia mengerjakan hal yang baik, yang terbaik dia bisa lakukan, dia kerjakan. Kadang-kadang kita melihat siapa pemimpin kita, baru kita kerja. Indonesia juga begitu dalam sistem perpolitikan, betul kan? Kalau lihat pemimpin ini, yang grup ini, makanya Indonesia harus minta ampun. Karena Indonesia itu suka membuli. Ya, Indonesia itu NATO. Apa itu NATO? No action, talk only. Tidak ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Tidak ada kejujuran. Waktu sudah membuktikan itu. Banyak pemimpin kita yang memang tidak dapat dipercaya. Ya. Nah, kepercayaan adalah pembuktian yang melalui proses waktu panjang yang menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang bertanggung jawab. Kita adalah pribadi yang taat. Kita adalah pribadi yang setia serta berintegritas. Karena itu, untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya, maka kita harus, slide berikutnya, mempunyai tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab itu bukan hanya kepada manusia. Kita juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan telah mempercayakan kehidupan kita. Tuhan telah mempercayakan berkat kepada kita. Tuhan telah mempercayakan apa yang kita punya sekarang itu adalah kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada kita untuk dikelola. Ya. Bagaimana kita mengelolanya? Apakah kita mengelola dengan bertanggung jawab atau dengan hanya main-main? Ingat, ada 1 talenta, ada 2 talenta, ada 5 talenta. Yang 1 talenta dia hanya main-main, pandang enteng, betul kan? Dia tidak menerima apa-apa. Bahkan apa yang dia punya diambil, diberikan kepada orang yang dapat dipercaya. Begitu juga dengan kehidupan kita.
kita harus bertanggung jawab terhadap keuangan kita. Dalam keuangan kita, ada memang itu pekerjaan kita, tapi Tuhan yang memberikan kita kekuatan, hikmat. Tuhan berikan kepada kita, Tuhan percaya kepada kita. Ada berkat yang dipercayakan, tapi di dalamnya ada memang bagian kita. Ada juga untuk penaburan orang lain, tapi juga ada pengembalian untuk Tuhan. Betul kan? Dapat dipercaya. Taat dan setia. Ini penting. Ketaatan dan kesetiaan adalah bukti bahwa adalah pembuktian bahwa kita adalah orang yang dapat dipercaya. Lalu apa? Berintegritas. Integritas itu berkaitan dengan kejujuran. Integritas itu berkaitan dengan dapat menjaga rahasia. Manusia kalau dititip omongan 100 akan berkembang jadi 1000. Karena memang lidah tak bertulang. Banyak bumbunya. Semakin dibumbui, semakin enak. Oh, kalau rica-ricanya banyak bumbunya, ya lah, saya suka kalau orang Manado yang masak. Karena dia tidak hitung bumbu. Betul apa betul? Sama, perkataan juga. Semakin dibumbui, semakin sedap didengar. Padahal tong kosong berbunyi nyari. Tidak suka gosip, membicarakan orang di belakang. Ya, kita harus punya integritas. Kalau ya, katakan ya, kata firman Tuhan. Tidak, katakan tidak. Selebihnya daripada itu dari iblis, kata firman Tuhan. Berani mengakui kesalahan. Ini penting. Ya, saya sedang mempertimbangkan. Saya bilang sama mahasiswa, pendeta itu kalau terlalu lembek kepada jemaat, jemaat jadi manja, tidak disiplin. Tapi juga terlalu keras, jemaat bisa berontak. Kalau kalian saya kerasin semua, saya tidak kasih masuk dari tadi. Ya, tapi karena ada, ya saya lagi mempertimbangkan, lagi berdoa, Tuhan kira-kira hukuman apa yang menunjukkan belas kasihan kepada si angkatan tua ini. Ya, toh? Ya, saya mengerti, tapi satu sisi kita harus terapkan disiplin. Satu sisi kita harus mempunyai kasih. Ya, dalam pendidik anak juga seperti itu. Ya, ada disiplin, ada kasih. Terlalu disiplin, anak akan keras memberontak. Terlalu dimanja, dikasihi, anak akan tidak kuat menghadapi. Ya, harus. Nah, berani mengakui kesalahan, menepati janji atau komitmen. Sebaiknya kalau tidak bisa menepatinya, jangan berjanji. Tuhan, saya berjanji kalau tanah ini laku seperti Ananias Safira, saya akan berikan semuanya. Janjimu taroe. Akhirnya tidak ditepati. Oh Tuhan, saya akan rajin ibadah. Saya akan banyak berdoa. Kalau Tuhan tolong saya. Daniel tidak demikian. Walaupun dia sudah mendengar dan dia ada. Dan semuanya itu ditujukan ke dia. Dia tetap mengerjakan seperti yang biasa dia lakukan 3 kali sehari. Dan dia tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Ketika dibuang ke lubang singa, dia tidak mengeluh kepada Tuhan. Betul kan? Daniel tidak mengeluh. Tuhan, saya kan sudah beribadah. Saya sudah ini. Tetapi Tuhan yang menyatakan. Berarti Tuhan percaya kepada Daniel. Sehingga pembelaan Tuhan terjadi. Apapun yang manusia rancangkan. Kalau itu bukan dari Tuhan. Tuhanlah yang pegang kendali. Tuhanlah yang membela kita.
Ya, walau 1000 rebah di mana? Di sisiku. Ya, kita tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan Mazmur berkata, aku akan mengangkat, maka tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak. Saya lupa. Memegang perkataan. Omon-omon. Ya, pegang perkataan. Ayat yang terakhir. Amsal 28 ayat 20. Amsal 28 ayat 20. Ini merupakan ayat emas saya waktu saya masih mahasiswa. Ini yang saya pegang. Amsal 28 ayat 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Berkat Allah itu bersyarat. Ada syarat. Dalam perjanjian 5, jika kamu begini, maka kamu. Ya. Ada syaratnya. Karena itu kita sebagai umat Allah, kita harus pilih berkat. Karena apa? Ketaatan kita. Bukan kutuk karena ketidaktaatan. Daniel adalah pribadi yang taat dan setia. Ya, berkat Allah tidak boleh disamakan dengan keuntungan material perorangan. Cuan-cuan tadi, ya, atau ketiadaan penderitaan dalam kehidupan kita. Berarti kalau tidak menderita, itu berarti itu berkat Allah. Tapi justru Daniel dalam penderitaan, Tuhan memuliakan dia. Bahkan setelah masuk gua singa, semua yang merancangkan hal buruk kepada Daniel dimasukkan ke lubang singa. Daniel diangkat tinggi oleh Raja Darius. Marilah kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Saya minggu lalu pagi sudah menerangkan tentang berkat. Berkat bukan melulu uang, tapi berkat itu adalah salah satunya ada penyertaan Tuhan. Tuhan memberikan kita hikmat, itu juga berkat. Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan, itu juga berkat. Amin.